Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, muslimin muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, maghrib kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin pembahasan fikih ibadah dari kitab Minhajus Salikin, dan kita masih berada di bab Sholatul Jamaah wal Imamah, berkaitan dengan sholat berjamaah dan juga permasalahan imam serta makmum. Dan 2 pekan yang lalu telah kita muqaddimai di antara fadilah sholat berjamaah itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan dari pembahasan kitabnya. Disebutkan di sini wa aqalluha imamun wa makmum. Jadi sholat jamaah itu bisa ditegakkan minimal ada seorang imam dan ada seorang makmum. Berarti berapa orang? Enten imam, enten makmum. Berarti minim berapa orang? 2 orang. Lek setunggal belum bisa disebut jamaah. Tapi kalau sudah ada imam, sudah ada makmum, meskipun hanya 2 orang, itu bisa. Wa kullama kana aktsar fahuwa ahabbu ilallahi. Dan apabila semakin banyak, semakin jumlahnya, jamaahnya besar, maka itulah yang lebih Allah cintai. Maka dulu berpusatnya di Madinah di Masjid Nabawi sampai Rasul wafat. Rasul wafat digantikan Abu Bakar, mimpin juga nggak lama, 2 tahun kurang lebihnya, diganti oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka saat itu muslimin sudah banyak, sehingga Amirul Mukminin mengizinkan muslimin yang tinggal cukup jauh dari Masjid Nabawi untuk mendirikan masjid-masjid di suku-suku mereka. Jadi ada masjid digunakan untuk sholat 5 waktu, kecuali Jumatan. Amirul Mukminin masih menghendaki bisa kumpul di mana? Masjid Nabawi, supaya kelihatan persatuan kaum muslimin, supaya ukhuwahnya juga terbentuk. Barangkali 6 dino gak ketemu, beda kampung, beda suku, beda kesibukan, setidaknya hari Jumat bisa bertemu, sehingga ukhuwah Islamnya terjaga. Nah, jadi kalau sholat Jumat hari ini satu kampung satu masjid, itu bagus sekali, selagi masih menampung. Sholat Id juga kalau sekampung masih bisa didirikan satu tempat lapangan, itu juga bagus, biar kelihatan banyak musliminnya saling bertemu. Maka dari keterangan Syekh Sa'di barusan, semakin jamaahnya banyak,
Dan itulah yang semakin Allah cintai. Maka sholat wajib paling mulia di mana? Di Masjidil Haram. Karena masjid yang paling banyak menampung muslimin, jamaahnya paling banyak. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdhalus shalah fi masjidi hadza, sebaik-baik sholat di masjidku ini, kata Nabi. Masjid mana? Masjid Nabawi. Ya, min siwahu, dari masjid-masjid yang lainnya, illa Masjidil Haram, kecuali Al Masjidul Haram, yaitu Masjid Haram yang ada di Mekah. Kalau Masjid Nabawi Rasul memberikan tingkatan alfun, 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang ada di dunia, kecuali Masjidil Haram yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan mi'atu alfin, yaitu 100.000. Enggak ada bandingannya. Sebabnya kenapa? Salah satunya jamaah terbanyak yaitu di Masjidil Haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dinukilkan dari dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, Rasul memberikan motivasi bahwa berjamaah dalam sholat itu lebih mulia, lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat tingkatannya. Wa qala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjid jamaah fasalliya ma'hum fa innaha lakum nafilah. Dalam beberapa kitab sunan disebutkan, jadi kalau kalian itu safar, jadi musafir, kemudian sudah sholat saat safar, ya, saat safar itu sudah sholat, ketemu duhur sholat, bahkan mungkin dikosor atau mungkin dijamak juga, duhur dengan asar, ketemu maghrib, bisa maghrib dengan Aisyah. Lah kok ternyata di tengah-tengah safar kita, ya, sudah sholat tadi duhur di rest area mana Brebes umpamanya. Lah kok ketemu asar sudah masuk Cirebon, ya, lumayan juga pengen istirahat, kemudian layah-layah lagi. Padahal saat itu ada masjid yang menegakkan sholat asar misalnya. Kita sholat bersama mereka boleh? Boleh, tapi terhitung sebagai sholat sunnah. Ya, jadi terhitung sholat sunnah, terhitung sedekah. Intinya sholat kita tetap mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita tadi telah sholat. Ya, seperti halnya ketika ada saudara kita telat jamaahan, kita selesai maghriban atau selesai sholat isya, ada yang baru datang, pengennya sholat jamaah, kemudian ngajak di antara jenengan, ayo siapa yang mau sedekah atau siapa yang mau mendapatkan ganjaran sholat nafilah. Sholat nafilah itu sholat sunnah 3 rakaat karena saya mau maghriban, atau 4 rakaat karena saya mau sholat isya. Akhirnya sing datang telat tadi jadi imam, jenengan yang sudah sholat bersama imam sholat lagi jadi makmum orang yang terlambat tadi, boleh? Jawabannya boleh. Lu berarti maghribanku double, isyaanku double. Boten, jenengan boten maghriban melih, jenengan bukan isyaan melih, boten, tapi terhitung sholat sunnah.
Sunnah apa? Sunnah mutlaqah. Karena telah bersedekah waktu, tenaga untuk melengkapi orang yang tadinya mau jamaahan. Karena telah jamaahan, dia pengen diantara yang sudah sholat jadi makmumnya, dan kita mau membantunya. Itu juga pahala bagi yang mau menjadi makmumnya. Ya, jadi ini diantara keutamaan sholat jamaah. Kemudian ini bagi yang hidup. Bagi yang wafat juga sama. Ya, ketika kita mensolati mayit, antara sing nyolati wong siji, sing nyolati wong telu, sing nyolati wong 50, sing nyolati wong pirang atus, sing nyolati wong pirang ewu, mana yang terbaik? Sing disolati wong titik atau yang disolati banyak jamaah? Yang mana? Banyak jamaah. Berarti banyak yang mendoakan. Dan sekali lagi, sholat jenazah terbaik diantaranya tentu sholat jenazah di Masjidil Haram. Ya, makanya jenazah jamaah yang umroh atau yang sedang musim haji dibawa di Masjidil Haram, wah itu keutamanya besar sekali. Karena bisa diimami oleh imam Masjidil Haram dan mendapatkan doa berapa ribu makmum yang sedang sholat bersama imam. Ya, ini keutamanya. Pokoknya kalau berjamaah itu lebih sedikit madharatnya dan lebih banyak maslahatnya. Orang yang masbuk saja masih boleh ikut takbiratul ihram atau takbir sholat jenazah yang tersisa. Ya, imamnya wis takbir keloro, maka yang masbuk mau masuk sholat jenazah ikut takbir imam. Berarti meskipun dia takbir pertama, tapi dia ikut takbir imam yang sudah takbir yang kedua. Atau datang di takbir keempat imam, berarti kan iki takbir terakhir nih untuk salat jenazah. Maka ikut takbirah bersama imam Allahu Akbar, ya, langsung mendoakan si mayit. Ya, langsung. Kalau laki-laki bisa Allahumma firlahu warhamhu, kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Ya, ini ketika kita jamaahan sholat jenazah, kita tetap bisa mendapatkan pahala sholat jenazah. Si mayit juga bisa mendapatkan doa dari orang yang mensolatinya meskipun masbuk. Ya, jadi kalau ketemu takbir yang keempat itu nggak usah ngulangi dari Al-Fatihah, kemudian sholawat, langsung saja. Tujuannya mensolati jenazah apa? Mendoakan si mayit. Jadi langsung doakan. Semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, ya, melapangkan kuburnya. Kalau nggak hafal doa yang Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad, dan seterusnya, pakai bahasa Indonesia juga boleh, angsal. Yang penting mensolati jenazah itu intinya mendoakan. Ya, beda dengan sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lainnya. Memang bacaan sholatnya sudah ditentukan. Nah, ini tadi poin bahwa musafir itu juga boleh sholat bersama orang yang mukim, meskipun sudah sholat terhitung mendapatkan sedekah atau sholat sunnah baginya. Wa an Abi Hurairah marfu'an, ada riwayat, ya, dari Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dipilih, ditunjuk, ya, dijokne memang untuk ditaati, diikuti.
fa idza kabbara fakabbiru wala takbiru hatta yukabbir. Maka kalau imam itu takbir, ya ikuti takbir, dan jangan takbir sebelum imam takbir. Nah, ini yang disebut dengan seburuk-buruk maling. Ya, seburuk-buruk pencuri, pencopet adalah maling ketika sholat. Loh, kok bisa? Ya seperti ini. Imamnya belum, tapi kita sudah disi. Alasannya ya aku yus podo apale kok. Ya kabeh sholat ngono terus. Ruko, ya sujud, tahiyat, ya kita apa semua gerakannya. Meskipun sudah hafal, kita tetap dilarang untuk mendahului imam. Ini secara teksnya. Diperlebar di zaman Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya. Berangkat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Kalian wajib memegang erat ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajaran khalifah setelahku. Khulafa rasyidun ada 4, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Berarti 4 sahabat ini juga bagian dari kita beragama, karena 4 orang ini tidak menyimpang dari pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Umar bin Khattab, ketika beliau berkhutbah Jumat, saat itu Utsman terlambat karena kesibukan di pasar. Di pasar hari itu belum ada jam. Ya, sampai saiki wae mall, supermarket, hai sekelas Indomaret, Alfamaret apa enek jam? Nggak ada. Ya, di mall-mall tuh nggak ada jam, kecuali setan sing bakulan jam. Nah, kuwi lagi enek. Ya, selain setan yang bakulan jam, nggak ono jam. Di tempat perbelanjaan nggak ada, supaya memang kita tuh lalai. Blonjo gak mari-mari. Ya, gak barbar. Makanya saat itu ditegur oleh Amirul Mukminin, sehingga Utsman sepeninggal beliau berijtihad. Ya, berijtihad. Lihat dari hadis ini, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu untuk diikuti. Utsman selaku pemimpin, khulafa rasyidin, kalau sudah berijtihad, ijtihadnya disepakati oleh sahabat-sahabat yang lain, tidak ada yang mengingkari, berarti wajib untuk dipatuhi. Zaman beliau ditegakkan azan Jumat sebanyak 2 kali. Ya. Untuk apa? Yang pertama, azan semua tahu ketika khatib sudah naik mimbar. Assalamualaikum, kemudian duduk. Nah itu muadzinnya azan. Ya, itulah yang masuk dari ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Nah, ini kita harus meninggalkan semuanya. Sudah azan Jumat, khatib sudah naik mimbar, yang kerja dihentikan. Ya, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penjagaan, seperti mungkin security, ya, atau yang semisal dengannya. Kemudian masih ada satu adzan lagi yang dikumandangkan, tapi jaraknya jauh sebelum waktu Jumat atau waktu zuhur Jumat. Ya, pamane jam 12 jemahane, jam 10 itu diadani, setengah 11 diadani. Dan adzannya nggak di masjid di zaman Utsman, di pasar.
Ya, untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada muslimin, khususnya yang laki-laki yang wajib jemaahan. Ya, hati-hati iki dina jemaah. Wis enek peringatan kayak adzan, berarti dalam kas kukut-kukut sik. Tinggalkan gek budal masjid. Ya, itu dilakukan pertama kali di zaman siapa? Utsman bin Affan. Dan sampai hari ini di dua kota suci baik Mekah dan Madinah, di masjid-masjid di luar tanah haram, di luar tanah suci itu masih dikerjakan. Jadi kurang lebih ya 1,5 jam sebelum adzan Jumat itu ada adzan. Adzan pertama di hari Jumat sebagai peringatan sing urung adus ki endang adus. Ya, sing duwe kesibukan dunia. Ya, cuma rata-rata kalau di Mekah Madinah itu hari libur. Ya, kebanyakan mereka memang hanya untuk tidur-tidur saja. Jadi bendang tangi, bendang adus, gendang budal. Kecuali pertokoan yang masih dekat dengan masjid seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu memang jaraknya paling 40 menit sebelum Jumatan. Kenapa? Karena menurut fatwa Lajnah Daimah, kalau yang di toko-toko dekat Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, mereka mudah sekali untuk diatur. Ya, lek 2 jam sadurunge jemahan kok wis kon tutup, nah itu eman-eman. Karena bisa jadi wong 1 jam sadurunge jemahan mayan kurma 2 kilo yo payu masalahnya. Ya, ada peziarah yang belanja, itu masih nggak apa-apa. Baru nanti kalau sudah 1 jam atau 40 menit sebelum Jumatan, itu mereka baru digusah-gusah ya supaya tutup pertokoannya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam saat itu Utsman bin Affan apakah menyelisih Rasul? Tentunya tidak. Karena beliau bagian dari khulafai ar-rasyidin dan dipatuhi oleh masyarakat saat itu termasuk para sahabat. Maka kalau hari ini yang adzannya 2 kali dengan alasan zamannya Utsman bin Affan, maka contohnya ya contoh Utsman bin Affan. Jangan praktekkan 2 kali tapi loro-lorone khotibe wis nang jero masjid. Ya iki yang tunggu yang enggak pas. Khotibe wis enak kuwi adzan sik. Ya, bar adzan kemudian dalam tanda petik nyumanggakne khotib untuk ke mimbar. Nyumanggakne ini biasanya dengan diberikan tongkat atau sejenisnya, kemudian disolawati, kemudian imam salam, duduk, kemudian adzan Jumat. Nah ini yang memang tidak ada di zaman Rasul dan juga di zaman para sahabat. Ya, adzan 2 kali di zaman Utsman ya seperti yang kami sebutkan tadi. Ya, bukan memang ping pindho jarake kur 5 menit atau 3 menit antara adzan pertama dan adzan yang kedua. Nah, ini gak gathuk dengan asbabul wurud ataupun asal muasal adanya adzan 2 kali Jumat. Ya, jadi kalau pengen seperti Utsman ya tiru bagaimana Utsman, karena adzan yang pertama fungsinya untuk peringatan. Ya. Kemudian zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau setiap mensolati mayit dari sahabat-sahabat yang veteran Badr masih hidup kemudian wafat di zamannya, itu kan sepuh banget berarti, atau veteran Uhud yang wafat di zaman beliau, maka 2 jenis jenazah ini dapat kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Dapat tambahan doa dari Ali bin Abi Thalib dengan cara takbirnya ditambah. Ya, jadi zaman Ali bin Abi Thalib itu kalau ngimami jenazah, kalau mayitnya veteran Badr, sholat jenazahnya 6 kali takbir. Ya, 6 kali takbir. Jadi kalau biasanya normalnya 4 kali, ini tambah 2. Ya, jadi doanya bisa tikel ping 3.
Itu ijtihadnya siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalau ternyata jenazahnya veteran Uhud, disolati, dan beliau bertakbir sebanyak 5 kali. Yang biasanya 4 kali, ini 5 kali. Ya, dongane didobeli. Nah, ada yang mengingkari saat itu? Enggak ada. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari sholat jenazah berapa kali takbir? 4 kali takbir, enggak bertambah. Ya, tetapi sekali lagi, baik Utsman, baik Ali, mereka adalah pemimpin saat itu, imam secara umum dan imam ketika sholat. Ya kita ikuti. Maka kalau hari ini ada yang nyolati jenazah sampai takbir ping 5, sampai takbir ping 6, nggak bisa dipraktekkan. Ya, kalau nyontoh kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib melakukan demikian khusus bagi siapa? Mayit atau jenazah para sahabat radhiyallahu anhum yang dulunya ikut Badr, yang dulunya ikut Uhud. Nah, sekarang tinggal veteran sopo. Ya, veteran takmir masjid ya gak masuk di sini. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika menjelang Fathu Mekkah, ada satu sahabat, ya, namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Ini namanya terkenal karena satu kasus. Khatib bin Abi Balta'ah ini sebetulnya aslinya orang Mekah yang hijrah. Berarti kategorinya muhajir. Ketika tahu bahwa tahun ke-8 itu muslimin 10.000 pengen masuk Mekah, iki ojo-ojo perang iki. Lah keluargaku sik ning Mekah piye engko? Maka Khatib bin Abi Balta'ah mensurati keluarganya. Yang intinya suratnya njaluk hati-hati wae. Ya, hati-hati kalau nanti muslimin masuk Mekah dari Madinah. Nah, ternyata surat ini terhitung sebagai khianat. Ya, Rasul nggak tahu, para sahabat nggak ada yang tahu karena memang delik-delik itu. Ya, ngirimkannya juga delik-delik, kurirnya juga delik-delik. Ya, dan Allah Maha mengetahui, maka melalui Jibril menghabarkan kepada Rasul. Ini berarti orang khianat bisa membongkar rencana kaum muslimin. Dikiter kemudian, sapa sing nggawa surate? Ya, Rasul pilih 2 sahabat yang pandai berkuda saat itu. Pertama Khalid bin Walid, yang kedua adalah Zubair bin Awam. Kiter. Alhamdulillah ketangkep kurirnya. Sadurunge tekan Mekah, sudah ketangkep duluan. Lah, zaman Rasul namanya pengkhianat hukumannya apa? Bunuh. Ya, khianat itu bunuh. Tapi ternyata Rasul memaafkan. Aneh kan? Ya, sahabat bertanya-tanya, kok dapat maaf dari Rasul? Rasul apa jawabannya? Karena Khatib bin Abi Balta'ah termasuk dari 313 sahabat yang ikut perang Badar. Dan perang Badar ketika udah selesai, ya, Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad bahwa seluruh peserta Badar itu surga semuanya. Rasul menyampaikan dengan bahasa i'malu ma syi'tum fa inna wajabat lakumul jannah. Kalian mulai hari ini mau ngelakuin apa saja, yang penting ojo syirik we. Ya, terserah kalian. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk kalian surga. Nah, kalau Khatib bagian dari sahabat yang dijamin masuk surga karena bagian dari pahlawan Badar, mosok kemudian dihukum mati karena khianatnya. Jadi memang ahli Badar, ahli Uhud itu memang istimewa. Cuma mereka itu meskipun dapat kabar gembira surga, gak ono sing kemaki gitu masalahnya. Gak seperti kita, ya, urung mesti mlebu swargane tapi
iya wae sing wis nyundul langit. Sahabat baik yang Badar maupun yang Uhud itu meskipun dapat berita surga, kenikmatan kenikmatan dari Allah, mereka tetap semangat di dalam beribadah. Nah, jadi bisa memahami bahwa imam itu diikuti. Ya. Kalaupun kondisinya salah dan berkesimpulan langsung kepada gerakan sholat berikutnya, maka kita pun juga wajib ikut. Ya, contohnya imamnya habis Al-Fatihah, kemudian mbuh kui blank atau jamaah juga nggak perhatian, pokoknya ujuk-ujuk ruku dan nggak ada yang mengingatkan, ya goro-goro podo kabeh, maka kita pun juga ikut ruku. Itu kalau hilang bacaan suratnya atau pertengahan surat, waladhdallin, amin. Kemudian imamnya baca surat di pertengahan lupa, dan dari seluruh jamaah tidak ada yang mampu membetulkan imam, atau ada yang membetulkan, umpamanya ada yang mengoreksi, tapi imamnya kekeh kok koreksiannya yo salah, ya koreksiannya salah, bingung kan, akhirnya ini bimbang piye. Ganti surat silahkan. Terkadang ada imam yang mungkin gak gelem ruwet-ruwet, daripada ganti surat langsung wae ruku. Bagaimana makmum? Ikut ruku. Jangan tinggalkan jamaah. Ya, tinggalkan jamaah. Imamnya baca lali malah langsung ruku ibi. Saya tak metu ae kok jamaah, jangan. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu memang ditegakkan untuk diikuti. Ya, memang harapan semuanya itu kan sukses setiap kali sholat. Tapi jenenge menungso, Pak. Wong saya sudah pernah, ya kan, salah juga di dalam atau mengingat beberapa bacaan surat di dalam Al-Qur'an. Kuwi sing wis kelasnya imam internasional, bahkan imam Masjidil Haram, jenenge menungso. Ya. Bahkan saking kita nggak terima kalau imam Masjidil Haram pernah salah, nyalahne imame. Koyoke kae dhewe iki luweh apik timbang beliau-beliau itu. Piye to imam Masjidil Haram kok salah? Lha terus ora salah piye jenenge menungso? Ya. Namanya manusia ya pernah salah. Cuma kan bandingannya dengan kita, di situ ya catatannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau cukup Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika imam ruku, kita pun ikut ruku. Ketika imamnya sami Allahu liman hamidah untuk iktidal, maka kita cukup membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau nggak pakai Allahumma juga nggak masalah, Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi kalau sholat jamaah, ya kalau di dalam fikih madhab Hambali itu makmum tidak perlu mengulang sami Allahu liman hamidah. Kalau di beberapa madhab yang lain memang kita pun juga sama, masih mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Tapi karena kita jamaahan, maka ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah nggak perlu kita ulangi, kita tinggal
membaca Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Kemudian wa idza sajada fasjudu wala tasjudu hatta yasjud. Ya. Kalau imam sujud, kita juga ikut sujud, jangan disi sujudi imam. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Dan ketika imamnya itu duduk, maka kita pun juga ikut duduk. Ya, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud. Maka imam itu awalnya ya kondisinya seperti apa? Kalau makmumnya itu kita bicara normal ya, makmumnya normal, maka imamnya juga normal. Jangan makmumnya normal, imamnya nganggo kursi roda. Ya, sing nganggo kursi roda biar jadi makmum. Imamnya sing mulai ngadeg, kecuali iki rombongan orang-orang disabilitas, memang kabeh nganggo kursi roda. Imame sing sehat kena, imame padha nganggo kursi roda juga boleh. Paham ya? Jadi kalau imam ya makmumnya orang-orang sehat semuanya, berdiri normal, maka imamnya juga diambil dari yang sehat, yang bisa berdiri normal. Ya, jangan yang aslinya nih sehat, cuma habis kecelakaan harus pakai kursi roda. Yo absen dulu jadi imam enggak apa-apa. Jadi makmum dulu dia sementara, atau imam badalnya, imam yang kedua yang maju sekarang jadi aktor utamanya. Ya, untuk ngimami makmum-makmum yang sehat semuanya. Kecuali mungkin di rumah sakit tertentu atau di komunitas tertentu yang semuanya rata-rata pakai kursi roda, lah imamnya juga nganggu kursi roda, ya ora apa-apa, senasib ternyata kan. Mau imamnya ngadeg normal boleh, mau imamnya pakai kursi roda juga boleh, karena kondisi makmumnya juga seperti itu. Ya, makanya Muslim satu mengimami pirang atus jamaah putri boleh? Boleh. Ya, karena imam yang diambil pertama adalah yang dari kalangan laki-laki. Tapi kalau perempuan ngimami wong lanang, ya itu nggak bisa. Ya, meskipun jamaah putrinya lebih banyak, jamaah putranya lebih dikit, terus imamin jupuk sing kok putri, nggak bisa. Yo sing titik kok sing lanang sing dadi imam untuk laki maupun jamaah putri. Ini ya jangan pelu-pelu sing model-model ngono kae lah ya. Ya, perempuan sama, dalam fikihnya juga sama. Ya, softnya podo, dilungkat jadi khatib, dilungkat jadi angkat jadi imam. Ya, meskipun kita nggak tahu kebenaran hakikatnya, cuma berita yang tersebar seperti itu. Wa qala ya ummul qaum, berkata yang menjadi imam ya, pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam, ketentuan pertama yang bacaan Qur'annya serta pemahamannya. Korek itu kalau di masa Nabi itu yo moco yo paham. Ya, jadi bukan hanya sebatas pinter bacanya saja, tapi enggak paham. Nah, ini penting sekali bahwa namanya qara'a yaqra'u di zaman Rasul dan para sahabat itu yang baca ya memahami. Jangan cuma berhenti di satu level moco tok. Ya ditimbang sing ranate moco, tentu sing moco Quran ya luwe apik, tapi jangan berhenti di situ. Ya, maka sebagaimana hari-hari ini kita doakan saudara-saudara kita ahli Syam, orang-orang Palestina ya, itu semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan ya dari penjajahan Zionis. Tapi kita juga perlu menasihati mereka untuk selain mereka
dekat dengan Al-Quran bacaan juga kandungannya, isinya, mengamalkannya. Dan tolong kita yang di Indonesia juga jangan latah gegabah, ya, karena dari dulu saya pribadi itu nggak pernah bisa langsung percaya berita yang terjadi di Timur Tengah. Apalagi model share-sharane sumbernya terima berita-berita, ya, CNN apa neh kuwi. Ya, lawang yang mengatasnamakan media Islam yang berkantor di Qatar, Al Jazeera itu ada dua itu. Ada versi Arab, ada yang versi Inggris. Dan perlu jenengan catat, berita Al Jazeera yang versi Inggris itu bukan terjemahan Arab. Bukan terjemahan yang bahasa Arab, itu berita dewe itu. Ya, jadi nggak bisa mewakili media Muslim. Ya, ya sama media manapun tuh karek sing nunggangi requestane opo sama. Dan kelebihan Timur Tengah, mau Saudi sampai Syam itu ada website resmi. Dan biasanya website resminya itu penanggung jawabnya itu ada fotonya, ya, ada gambarnya. Seperti websitenya para ulama di Timur Tengah, seperti websitenya Syekh Shaleh Fauzan, itu ada fotonya Syekh Shaleh Fauzan. Dan itu bertanggung jawab. Di kita kan enggak, oh sopo wis kemana sing broadcastan WA wis mbuh wis sapa sing mulai. Ya, penting ketemu ID, apik iki, ngeri di-share meh. Waduh. Ya, jadinya ya modelnya beritanya tambah mbuh kuwi asline kaya apa. Makanya banyak sekali ya ketika kita melihat merujuk website resmi, ya, seperti hanya bukan kemudian kita apa istilahnya merendahkan atau mengunggulkan satu sama yang lain, tidak. Tapi ini kita bicara kejujuran dalam media. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang fasik itu bisa jadi muslim loh. Bisa jadi podo-podo ahli syahadat, podo-podo salate. Cuma fasik, mungkin pelaku dosa besar, mungkin masih ada kewajiban yang belum dia tunaikan. Ya, males-malesan sholat meskipun masih meyakini sholat wajib. Ya, orang-orang fasik dari muslim saja lek nggawa berita awake dhewe dikongkon cross check. Lagi CNN sing nggawa berita iso dimploki piye? Ya, orang kafir mbak berita terkait dengan saudara kita, ya, yang ada di belahan bumi mana, kita langsung percaya. Lah wong sing muslim gowo, muslime bukan muslim soleh, kita pun diminta untuk tabayun, untuk cross check. Nah ini siapa? Kita nggak kenal, kok langsung share sana, share sini. Ya, makanya beberapa tahun sudah saya itu nggak pernah percaya kalau sebarannya itu versi wong Indonesia dhewe ra nate percaya. Saya pasti merujuk apakah ada web resmi dari sana yang memberitakan demikian. Dan berapa kali saya dapati web resmi, mau dari pemerintahan Palestina atau mungkin dari brigade-brigade yang ada di sana, ya, itu nggak ada berita. Atau ada berita cuma ya namanya ya dalam kondisi saling perang, ya, cuma sampai Indonesia itu jadi besar, kemudian ditambah-tambahi dan lain seterusnya. Yang intinya tetap kita akan cinta terhadap bumi Palestina. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita di sana. Allahumma ansur ikhwanana alladzina fi Filistin, Allahumma hdim a'da'addin. Tapi kita juga jangan gegabah, ya, maka kita berjalan sesuai ajaran yang telah dicontohkan, yaitu dengan ilmu. Ya, kita menang dengan beramal sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan para sahabat pahami, sehingga ya Baitul Maqdis kembali kejayaannya ada di bangkuan muslimin seperti zamannya Umar bin Khattab, karena zaman itu zaman ilmu, atau zaman di mana Salahuddin mampu merebutnya karena zaman itu juga zaman penuh ilmu, sekitar Suriah, Mesir dan lain seterusnya. Maka hari ini pun kenapa kita kok belum menang? Ya karena
ya masih jauhnya ilmu dari muslimin pada umumnya, termasuk kita pada khususnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.